pada saat terjadi bencana yang bisa menyelamatkan kita atau warga masyarakat dari bencana itu adalah pribadi masing-masing. Prosentasinya yang paling besar itu. Termasuk juga bahwa salah satu yang menjadi isu nasional itu Cilegon tentang kegagalan teknologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Podcast Radar Banten, selamat berjumpa kembali bersama saya di tayangan Podcast Radar Banten tentunya. Kali ini kita lagi di ruangan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten. Bersama saya sudah ada Bapak Nanas Suryana, yakni Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Banten. Ada banyak hal yang bakal kita bahas, namun kita fokus kepada kesiapsiagaan bencana di tahun 2022 ini, terutama menjelang akhir tahun. Biasanya sih siklusnya ketika akhir tahun itu ketika cuaca sudah menunjukkan ke musim penghujan. Nah, ada daerah-daerah yang memang di Banten ini rawan bencana. Di Pemprov Banten sendiri, kebijakan Kepala daerah kita, Pak PJ Gubernur, terutama Pak Al-Mukhtabar terhadap penanggulangan bencana seperti apa, Pak? Mereka sangat mensupport full, atau misalkan lu sigap ketika tahun ini terjadi begini harus begini. Pernah ada arahan-arahan dari Pak PJ Gubernur? Oh ya, tentu. Beliau kan pada saat Sekda itu ex officio kepala BPBD. Ex officio ya. Ya, kepala BPBD. Berarti ya, tentu cukup paham juga sebenarnya, Pak ya. Beliau cukup paham, sehingga sekarang itu beliau pada saat kalau terjadi apapun itu selalu menyampaikan informasi, dan memang kita harus gerak cepat. Bahkan beliau juga kan ya sering sama-sama dengan kita ke tempat-tempat terjadinya bencana. Bahkan kemarin pun pada saat pertemuan selalu mengingatkan kepada saya selaku Kepala Pelaksana BPBD ya untuk mewaspadai persiapan tentang ini nih menjelang akhir tahun dan awal tahun. Nah itu, maka disitulah kita harus selalu siap siaga. Support dari pimpinan ya penting, dan itu sudah dilakukan oleh beliau ya kepada BPBD dan juga institusi lainnya gitu. Bahkan dengan mitra kerja kita juga Komisi 5 support terhadap BPBD itu sangat bagus gitu. Pak, kalau dengan TNI Polri ya, tentunya mereka kan sangat sigap ya ketika terjadi bencana juga. Nah, proses komandonya kan kadang suka bingung mereka TNI Polri gitu. Apakah memang tanpa dikomando mereka turun, atau memang tetap ada, maksudnya tetap berbantuan ketika personil segala macam di daerah-daerah rawan bencana gitu, Pak? Jadi insider komando di tempat terjadinya bencana itu hanya satu. Ya. Nah, di situ nanti ada klaster-klaster. Ada klaster pengungsian, dapur umum, logistik, kesehatan, dan sebagainya. Nah, ini berbagi peran nanti. TNI Polri itu kan, di TNI Polri juga ada yang jago masak, dapur umum, ada yang evakuasi, ada yang mendirikan tenda, logistik, dan sebagainya. Jadi kita di sana satu, ya. Walaupun misalnya beberapa ya katakanlah tenda dan sebagainya, posko itu semuanya satu, terkoordinasi. Kalau personil BPBD sendiri udah cukup belum sih, Pak? Secara kebutuhan ya di BPBD ketika banyak bencana terjadi gitu. Ya itu, kalau berbicara hanya BPBD tentu tidak bisa melakukan itu, tidak bisa menangani. Nah, tetapi kan kekurangan itu kan kita tadi kolaborasi dengan berbagai stakeholder tadi. Sekarang relawan yang termasuk desa tangguh bencana, desa kelurahan tangguh bencana itu kan salah satunya untuk membentuk itu. Ya, bagaimana masyarakat bisa sigap, bahkan insya Allah tahun depan kita melakukan itu bukan tingkat desa atau kelurahannya, tapi kepada masyarakatnya langsung. Ya, karena ya kita ketahui bahwa pada saat terjadi bencana yang bisa menyelamatkan kita atau warga masyarakat dari bencana itu adalah pribadi masing-masing. Prosentasinya yang paling besar itu. Ya. Kemudian siapa? Ya keluarga. Setelah keluarga siapa? Tetangga. Tim SAR pun bahkan itu sekian persen. Ya. Jadi kita, maka itu ke depan konsepnya bahwa konsep kesiapsiagaan ketangguhan itu menjadi hal yang harus dilakukan ya. Jadi
keluarga tangguh bencana. Keluarga tangguh bencana. Ya, bukan lagi desa atau kelurahan. Kalau desa kelurahan kelembagaannya kan hanya misalnya RT, RW, KAD atau siapa gitu ya, yang mereka sebagai tokoh. Tapi kalau kita sudah masuk ke keluarga, nah berarti bagian dari semua keluarga itu sudah tangguh bencana. Ya. Baik sahabat podcast Radar Banten, yang menarik program BPBD ini ada sebenarnya sudah berjalan sih, yakni program Desa Tangguh Bencana. Nah, ini sudah sangat masif disosialisasikan oleh BPBD Provinsi Banten, betul Pak ya? Yeah. Nah, bahkan saya rada penasaran sih sebenarnya sama program ini. Pak, bisa dijelaskan nggak sih Pak sebenarnya program Desa Tangguh Bencana itu, apalagi ada turunannya nanti keluarga tangguh bencana tuh Pak. Nah, sebenarnya tujuannya itu apa Pak? Ya. Kita ketahui bahwa terjadinya bencana itu sifatnya lokal, ya. Apakah di desa atau di kelurahan, kecamatan, kemudian kabupaten, provinsi. Nah, tadi, jadi harapan kita adalah dibangunnya desa atau kelurahan tangguh bencana itu, pertama tadi meningkatkan partisipasi aktif, kemudian juga membentuk kelembagaan. Nah, kalau sudah ada kelembagaan itu kan sudah ada tugas pokok fungsi. Yeah. Masing-masingnya siapa ini berbuat apa, termasuk di situ ada perencanaannya, ada penganggarannya, ya. Nah, kalau di desa mungkin itu bisa ditopang dengan dana desa atau ya. Dimasukkan di penganggaran masuk di situ, karena kalau tidak salah ada di Permendes ya nomor 7 tahun 2021 itu tentang pengalokasian dana desa untuk pembiayaan itu penanganan kebencanaan. Minimal untuk apa sih Pak? Dia memasukkan anggaran itu minimal untuk kebutuhan apa gitu Pak dalam sebuah kebutuhan? Yang selama ini dipakai ya. Nah, itu untuk kedaruratan. Jadi misalnya pada saat terjadi bencana, nah biasanya kan masyarakat itu butuh pokoknya hal-hal yang sifatnya urgent itu bisa dikeluarkan anggaran itu bisa. Pak. Sama kayak dana tak terduga lah ya, lebih Pak. Ya seperti itu. Tapi kita sudah sampaikan juga bahwa tidak hanya untuk itu, tapi juga bisa dipakai tadi untuk pra bencana ini. Artinya bisa untuk beli perahu karet kalau misalnya desa atau kelurahannya yang memang rawan terhadap banjir. Kalau yang longsor disesuaikan, misalnya termasuk beli senso dan sebagainya, itu disesuaikan. Itu sudah diatur. Jadi dengan begitu paling tidak kesiapsiagaannya lebih kuat lagi Pak ya. Berarti masyarakat selain maksudnya dibangun informasinya gitu ya, kesadarannya, berarti pemenuhan kebutuhannya bisa dianggarkan dari situ ya Pak penggunaannya ya. Iya. Nah, yang sudah dilakukan di mana aja Pak sosialisasi Desa Tangguh Bencana ini Pak? Desa Tangguh Bencana ini dan Kelurahan Tangguh Bencana itu kalau sejak berdiri BPBD ini tentu kita bekerja sama dengan BPBD Kabupaten Kota. Ya, karena target dari masing-masing kabupaten kota itu seluruh desa atau kelurahan yang mempunyai potensi bencana itu sudah dibentuk kelembagaan namanya desa atau kelurahan tangguh bencana. Ya. Di Lebak, di Pandeglang sudah, tapi memang belum semua. Termasuk pada hari ini nih kita sedang melakukan itu kelurahan tangguh bencana di salah satu kecamatan di Serang. Di Kota Serang. Ya, di Kota Serang yaitu. Berarti sudah roadshow ya Pak, di kabupaten kota lain sudah. Sudah. Nanti kan ada kabupaten kota itu membuat SK yang masuk dalam SK tangguh bencana, kan ada rencana aksinya. Di dalamnya siapa aja Pak yang masuk di situ? Kan ada SK nih dikeluarkan. Ya. Nah, maksudnya strukturnya gitu Pak, secara struktur di desa. Struktur di desa nanti dibentuk oleh masing-masing desa gitu di situ ya. Yang berperan di situ, yang bisa menggerakkan masyarakat. Iya, berarti ada semacam koordinatornya, ada itu ada ya. Ada dari ketua, misalnya sekretaris, bendara, anggota dan sebagainya ada. Bidang-bidang. Nah, peran BPBD di situ hadir misalkan memberikan apa, keterampilankah, apa ada misalkan pemetaan di desanya kemudian dikasih tata cara pelatihan, ada nggak itu Pak? Oh iya, ketika sosialisasi kita lakukan. Jadi kita lakukan paling tidak dalam satu kelurahan atau desa ini 2 hari ya. 2 hari. Hari pertama kita memberikan teori ya. Kemudian hari berikutnya praktek. Praktek itu tadi simulasi. Apa biasanya simulasinya Pak? Disesuaikan dengan potensi bencana masing-masing kelurahan dan desa. Tidak sama. Di kecamatan apa di Serang misalnya sama di Lebak beda itu simulasinya.
Misalnya di Tangerang itu kan jangkauan dari pusat gempa terlalu jauh ya, Iya, jauh. iya. Tapi getaran akibat dampaknya bisa terjadi di sana. Nah, yang terjadi di Tangerang misalnya banjir. Ya. Kalau di Sumur itu kan kompleks itu, ada gempa, ada tsunami. Ya. Ya, simulasinya sama seperti itu. Artinya disesuaikan dengan potensi bencana di masing-masing desa atau kelurahan. Pak, menurut Bapak bencana industri itu berbahaya nggak sih Pak? Kemudian masyarakatnya kan kalau kita taruh punya kawasan industri itu yang terbesar di Cilegon ya, Yeah. industri kimia. Nah sementara masyarakatnya di sana semi urban itu artinya ada beberapa masyarakat perkotaan yang cenderung cuek Pak ya. Kalau beda kalau di kita kasih sosialisasi ke masyarakat di desa mah kan tanggap tuh mereka ya, Yeah. lebih responsif. Nah sementara sebagian masyarakatnya perkotaan. Nah, menurut Bapak gimana? Bahayakah bencana industri ini? Terus gimana pembinaan ke masyarakatnya itu tadi melalui desa tangguh? Ya, jadi memang kegagalan teknologi namanya ya. Kegagalan teknologi, bencana. Itu bagian dari 14 bencana itu nggak Pak? Bagian dari itu. Iya. Di Provinsi Banten itu di Tangerang, di Cilegon ya, di Serang itu ada potensi itu. Tapi dari aspek K3 di masing-masing perusahaan itu ya, nah itu kan sudah diterapkan. Tinggal memang kita sosialisasi di masyarakat dan tentu keterlibatan dunia usaha itu, industri. Nah ini sudah ditekankan bagaimana mereka melakukan ada SOP tentang kalau terjadi ini, maka itu kan harus sering dilakukan pengecekan, ya. Pengecekan kita sudah koordinasi dengan PU juga dan Indag ya, Dinas Pengecekan Industri. SOP-nya maksudnya Pak ketersediaan. Ya, di masing-masing perusahaan itu apakah sudah menerapkan itu atau tidak. Artinya kalau terjadi kebocoran di masing-masing unit pengolahan dan sebagainya itu Tapi mayoritas mereka sudah apa tuh Pak? Ada maksudnya? sudah ya. Tinggal masyarakat itu termasuk juga bahwa salah satu yang menjadi isu nasional itu Cilegon tentang kegagalan teknologi. Kalau terjadi gempa yang mengakibatkan tsunami, ya, maka kita pastikan nanti struktur bangunannya itu apakah memang sudah memenuhi standar kekuatan, misalnya kalau terjadi gempa bertahan pada skala sekian Richter, gitu ya. Nah itu. Tapi secara early warningnya sendiri di perusahaan industri di Cilegon sudah ada belum sih Pak? Maksudnya gini, tidak mungkin sekelas perusahaan industri kimia terbesar misalkan di Cilegon tidak punya misalkan ketika ada bencana men-shutdown semua mesinnya gitu kan untuk dampaknya tidak meluas. Nah itu ada itu ya, Pak, ada. Makanya itu dipastikan fungsi-fungsi itu bisa selalu dicek ya Pak ya, berkala ya. Ya itu. Nah itu yang melakukan itu Dinas Perindustrian ya. dan Tapi Perdagangan. informasinya masuk ke BPBD. Informasi masuk ke kita. Kita juga kan ada perkumpulan ya itu. Kemudian juga kita selalu menyampaikan informasi ke masing-masing BPBD kabupaten kota, terutama BPBD Kota Cilegon ya. Karena memang ini yang terdampak. Nah, respon masyarakatnya sendiri ketika sosialisasi desa tangguh di wilayah sana, Pak, seperti apa, Pak? Kan plusnya di sana ada industri gitu loh. Ya, salah satunya kalau di Cilegon ya kita masukkan materi itu, ya. Walaupun memang dari sisi peralatan simulasi kita belum harus pakai peralatan apa kalau terjadi. Karena kan keterpaparannya juga kan beda ya nanti kalau kan, bocor misalkan gas kimia. Ya. Jadi memang kan cara-caranya kalau gas itu kan misalnya dia hanya beberapa senti saja yang tidak menempel ke tanah gitu kan. Ada teknisnya gitu, teknik-teknik. Kalau gempa kan berlindung di sini ya kalau terjadi kebocoran itu harus seperti apa? Nah itu juga berarti harus lebih tinggi lah gitu kita cari titik amannya gitu. Enggak, justru harus di bawah kita. Harus di bawah. Ya, harus. Paling ya 30 cm dari tanah mungkin itu. Ada tuh tekniknya kayak gitu, Pak? Ya kalau yang ke atas kan itu gas kan. Oh iya. Nah kalau di bawah itu kita aman. Ditiarap itu. Nah makanya harusnya ada banker. Iya. Banker untuk pengamanan itu. Kalau terjadi kegagalan teknologi, ya tetap tempat evakuasinya, jalur evakuasinya, sarana untuk menuju itunya. Karena itu biasanya lebih cepat
ya daripada bencana tsunami. Kalau tsunami itu kan ada terjadi surut dulu misalnya kan. Kalau yang bisa dikepulkan siap-siap lah oleh gitu ya. lempeng ya, berbeda dengan Terus runtuhan airnya kelihatan seperti kan ya, kan nyata. Kalau gas kan kita ya, berbeda dengan kemarin yang tsunami silent ya, diakibatkan Iya. runtuhan dinding Krakatau gitu. Nah, itu kan ada. Oh, itu tsunami silent tuh Pak. Iya. Yang sempet kan katanya Iya. kok nggak ada gelombang, tapi tahu tuh datang tuh Ya, gelombangnya ya. menyapu. Oh, Ya, karena kan itu runtuh. Jadi tidak surut dulu. itu udah- Laut kan iya, tidak iya, surut iya. dulu. Karena terjadi runtuhan langsung terdorong gitu. Iya, itu mah karena Nah, terdorong kalau runtuhan ada berarti kalau itu. ada gempa karena pergerakan lempeng kan itu ada yang turun, ada yang naik kan. Iya. Air turun dulu gitu. Kalau ini kan nggak langsung. Iya. Nah Pak, kita tahunya di Banten itu potensi bencana Gunung Merapi itu hanya Krakatau. Sebenarnya ada lagi nggak sih Pak di Banten selain Krakatau yang aktif atau yang berpotensi gitu Pak? Ya ada. Di kita ada Gunung Pulau Sari. Oh Ya. itu gunung berapa? Ya masih aktif itu. Oh itu masih aktif. Ada Gunung Karang juga. Ya. Nah, gunung itu kan Tapi masih nggak pernah batuk-batuk Pak, dua gunung itu? Atau kita tidak tahu sempat, Pak? Saya sempat. orang awam mungkin sahabat tahu juga. saya kan saya kebetulan orang Pulau Sari nih. Iya orang Penegak. Jadi kalau libur pulang ke kampung, ya kawahnya kan masih Iya, aktif iya, itu. iya. Tapi terjadinya kapan kan kita tidak tahu. Pernah Pak kita dalam sejarah gitu itu pernah mengeluarkan lahar panas gitu misalkan? Pernah kan itu. Ya. Gunung Karang juga termasuk. Ya. Iya. Kita kan nggak tahu nih Pak, masyarakat taunya kalau sering kita beritakan kalau di media itu Gunung Krakatau, padahal itu mah sudah sering memang terjadinya sudah lumrah lah gitu, tapi karena diberitakan jadi masyarakat heboh. Nah, Ya tapi kan ada paling tidak ada ciri-ciri kan ada erupsi. Nah kalau ini memang kan belum ada erupsi Pulau Sari, erupsi Gunung Karang kan gitu ya. Gitu. Pak, Paling balik terjadi lagi ke desa longsoran. tangguh bencana. Goalnya nanti dengan program ini apa sih Pak? Diharapkan gitu setelah semua tersosialisasi, kemudian goalnya sebenarnya apa program ini? Ya tadi ya, goalnya itu memang semua program kegiatan itu kan impactnya memang harus dirasakan oleh masyarakat ya. Iya. Nah, jadi goalnya adalah masyarakat paham, tentang bagaimana menghadapi bencana, ya. Karena kan tidak bisa dihindari kalau terjadi bencana itu. Kemudian meningkatkan kesiapsiagaan, kemudian mengurangi resiko terjadinya korban jiwa. Nah, terutama yang itu. Iya, Ya. iya. Nah, itu. Jadi terutama juga ini kita lebih mengingatkan lagi kepada kelurahan dan desa itu mendata penduduk terutama yang lansia, balita, ibu hamil, kemudian juga yang disabilitas. Iya. Nah, itu sehingga pada saat terjadi bencana itulah yang jadi prioritas karena Prioritas, tadi ya. yang bisa menyelamatkan pada saat terjadi bencana adalah pribadi dan keluarga serta masyarakat itu. Iya. Jadi kalau yang disabilitas kalau tidak kita utamakan siapa yang tidak bisa? Asas Kecuali kehendak kemanusiaan Allah. juga gitu. sih Pak sebenarnya. Iya, Pak, kan ya. gitu. Iya. Jadi goalnya itu Pak. Boleh, intinya gitu, oke. ya. Baik Pak, sebelum menutup perbincangan kita Pak, sedikit imbauan nih Pak menjelang musim penghujan, kemudian siklus akhir tahunan bagi masyarakat dan sobat podcast Radar Banten harus seperti apa kita sebagai pribadi, keluarga dan sebagai masyarakat sosial menghadapi kesiapsiagaan terhadap bencana Pak. Silakan Pak. Baik. Pertama bahwa kita harus selalu waspada, selalu siaga. Bencana itu selalu mengancam, terutama pada daerah-daerah yang punya potensi akan bencana. Ya. Kita jangan abai, tetapi juga jangan panik. Nah ini, serap informasi yang formal, artinya yang resmi. Karena kepanikan biasanya itu ada berita hoax, ya hoax akan terjadi gempa, akan terjadi tsunami. Kita sudah punya informasi dari lembaga yang resmi seperti dari BMKG gitu ya. Nah, kita ikuti. Kemudian juga early warning system ini sudah dibangun di masing-masing kecamatan oleh BMKG, itu bisa dimanfaatkan.
paling tidak kita bisa mengetahui kondisi cuaca pada hari-hari tertentu. Mohon itu jangan diabaikan juga ya, walaupun itu sifatnya prediksi, tetapi juga itu kan berdasarkan pengalaman dan keahlian. Ya. Jadi sekali lagi masyarakat tetap waspada atas semua potensi bencana yang ada di sekitar kita. Lakukan pengawasan kepada keluarga masing-masing, ya, terutama anak-anak kita, kemudian keluarga kita yang punya kebutuhan khusus, pastikan itu harus selalu dijaga, ya, sehingga tidak terjadi korban, terutama korban jiwa. Mantap. Mungkin satu lagi Pak, kalau saya boleh nambahin, kita harus sadar akan tempat tinggal kita sendiri Pak. Paling tidak ya, kalau got-got mampet sedikit mah kita sendiri tuh Pak ya. Karena kan kalau itu sepele sebenarnya Pak, tapi kalau banjirnya, hujannya datangnya deras, itu bisa jadi penyebab banjir juga gitu Pak ya. Ya, itulah tadi partisipasi aktif atau kesadaran dari masyarakat. Ya, itu kita sampaikan. Kita sampaikan dalam kegiatan pembentukan desa atau kelurahan tangguh bencana itu. Mantap. Baik sahabat podcast Radar Banten, menarik obrolan kita dengan Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Banten. Banyak hal, memang prioritasnya adalah bagaimana kita mempunyai kesadaran terhadap diri sendiri ketika ada hal-hal informasi terkait dengan cuaca dan lain sebagainya, untuk tidak mengabaikan itu. Terima kasih, akhir dari obrolan kita di podcast Radar Banten. Jangan lupa saksikan tayangan ini di YouTube channel Radar Banten Official, subscribe, komen, dan share sebanyak-banyaknya ke akun media sosial kalian. Saya Aditya Ramadan pohon pamit, Pak Nana Suryana, Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.